Kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi di Sungai Deli. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dea Saputra. Nama saya Vina Aprilia Surbakti. Nama saya Reni Lagi. Nama saya Putri Yasmin. Saya Raidino Sotiba. Selamat menyaksikan. And it was all yellow. Berikut ini merupakan Sungai Deli. Jadi Sungai Deli ini adalah salah satu dari 8 sungai yang ada di Kota Medan. Jadi dahulunya sungai ini merupakan pusat dari perdagangan. Kemudian sungai ini tercemar oleh sampah limbah, yaitu limbah padat dan limbah cair. Jadi seperti kita tahu bahwa limbah adalah sisa pembuangan yang sangat tidak bermanfaat dan sangat memiliki dampak positif jika tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat. Limbah adalah sisa produksi, baik dari alam ataupun hasil kegiatan manusia. Limbah memiliki beberapa karakteristik yang bersifat umum. Di antaranya adalah limbah yang bersifat makro, yang bersifat dinamis, dan penyebarannya berdampak luas hingga berdampak jangka panjang. Jika kita lihat dari karakteristik limbah, terbagi 3 karakteristik limbah. Yang pertama fisik, kimia, dan biologi. Jenis-jenis limbah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengelompokan limbah berdasarkan sumber dan berdasarkan jenis senyawanya. Ada limbah domestik yang berdasarkan dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha seperti pasar, seperti restoran dan juga gedung-gedung perkantoran. Lalu, limbah industri yang merupakan sisa atau buangan hasil dari proses industri. Yang kedua adalah limbah pertanian yang berasal dari daerah atau kegiatan pertanian tertentu ataupun perkebunan. Secara sederhana, limbah dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama adalah limbah rumah tangga, dan kategori yang kedua adalah limbah industri. Limbah industri dan juga limbah rumah tangga terdiri dari limbah cair dan juga limbah padat. Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah. Nah, fokus kami kali ini akan membahas mengenai pencemaran air. Nah, apa sih itu pencemaran air? Pencemaran air adalah menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen asing berupa unsur, energi, ataupun zat ke dalam air. Jadi, pencemaran air ini sendiri bisa terjadi di laut, di danau, dan juga di sungai. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pencemaran air yang terjadi di Sungai Deli. Nah, mengapa Sungai Deli dikatakan sebagai salah satu sungai yang tercemar? Karena terdapat indikasi perubahan warna dari jernih ke warna keruh. Seperti yang kita nanti lihat, kami akan menunjukkan juga bagaimana keadaan dari Sungai Deli itu sekarang. Kemudian tidak hanya dari warna, tetapi juga Sungai Deli sekarang sudah berbau. Nah, hal itu menjadi salah satu kategori penyebab Sungai Deli dikatakan sebagai salah satu sungai yang sudah tercemar. Ada banyak sekali dampak yang terjadi ketika ekosistem air tercemar. Yang pertama ada banjir. Banjir biasanya berasal dari limbah padat seperti sampah. Yang kedua, banyaknya biota air yang mati seperti ikan, kemudian hewan-hewan lainnya. Jadi, biota air ini mati biasanya disebabkan oleh limbah cair seperti limbah rumah tangga maupun limbah pabrik. Selanjutnya, ekosistem air yang rusak. Nah, bisa kita lihat yang awalnya air itu berwarna jernih, kemudian sekarang keruh. Maka dari itu, ekosistem air menjadi rusak. Kemudian keseimbangan lingkungan juga terganggu karena berbagai limbah seperti limbah padat, baik itu sampah, kemudian limbah cair, baik itu dari rumah tangga, kemudian limbah pabrik. Maka dari itu, keseimbangan lingkungan juga terganggu. Yang terakhir adanya erosi. Pencemaran air yang terjadi di Sungai Deli tidak terlepas dari campur tangan masyarakat. Tentu pasti ada sanksi kepada masyarakat yang melakukan pencemaran air, baik itu dari pihak perusahaan atau masyarakat itu sendiri. Nah, dalam pasal 100 Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu limbah, baku mutu air atau baku mutu emisi, serta baku mutu gangguan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda sebesar 3 miliar.
Dari berbagai dampak yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana sih cara menanggulangi pencemaran air tersebut? Yang pertama, membuat bank sampah. Dan yang kedua, melakukan pengelolaan limbah industri baik pertanian dan peternakan agar aman dan tidak berbahaya. Yang ketiga, menempatkan industri pabrik yang jauh dari lingkungan pemukiman, kemudian mengurangi penggunaan deterjen kimia di lingkungan RT, dan yang terakhir, tidak menggunakan aliran sungai sebagai tempat MCK baik untuk mandi, cuci, dan kaku. Mengenai hak yang dimiliki oleh masyarakat terkait limbah yang ada di sungai ini. Di sini saya akan menarik hak terhadap lingkungan. Hak masyarakat Indonesia terhadap lingkungan telah diatur sebelumnya dalam pasal 65 dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama adalah setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang kedua, setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lalu yang ketiga adalah setiap orang berhak untuk mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana ataupun usaha ataupun kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang akan berada di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat adalah setiap orang berhak dan berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir adalah setiap orang berhak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, dari hal tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, oleh sebab itu, setiap orang dari kita harus memahami dan juga apa itu hak dan apa itu kewajiban yang harus kita lakukan terhadap lingkungan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita.